dimaksud oleh definisi tersebut, kita lihat contoh 4, 2, 3. Jadi dimisalkan itu G adalah sigma aljabar yang ditentukan oleh lantunan koin yang pertama dan H adalah sigma aljabar yang ditentukan oleh lantunan koin yang kedua. Nah, hati-hati di sini. Kalau kemarin contoh kita kemarin adalah dua koin yang dilempar 2 kali ya. Nah, di sini ada 2 koin. Yang satu koin pertama itu related to G dan koin yang kedua related to H. Nah, seperti apa itu? Jadi misalkan ada koin yang pertama, di sini ada koin yang kedua. Nah, kalau misalkan sama-sama dilempar sebanyak 2 kali, begitu, maka kita akan punya bahan yang seperti kita kemarin. Di sini kita punya M, B, di sini kita punya MM, di sini MB, BM, dan BB. Nah, begitu juga kita di koin yang kedua. Jadi yang koin kedua kita juga akan punya seperti ini. Di sini MM, di sini MB, BM, dan BB. Oke. Nah, sekarang G atau sigma aljabar G yang ditentukan oleh hasil lemparan koin yang pertama itu adalah himpunan kosong, lalu omega, lalu MM, MB, BM, BB. Nah, berarti kita akan punya di sini adalah MM, MB, lalu yang di sini adalah BM, BB. Gitu. Nah, untuk sigma aljabar yang H itu adalah BM dan MB, BB. Nah, kita lihat di sini apa bedanya. Nah, kalau koin yang pertama kita bisa ambil gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau G itu ditentukan oleh hasil lemparan koin yang pertama. Kita lihat di sini. Kalau hasil lemparan koin yang pertama, maka kita lihat pada di sini N, di sini juga N. Nah, setelah itu di sini B, di sini B. Jadi ini yang di depan. Nah, tetapi kalau untuk yang koin kedua, maka kita lihat di sini N, di sini N. Lalu di sini B, di sini B. Jadi itu bedanya G dan K. Nah, seperti kita ketahui, probabilitas M itu sama dengan P dan probabilitas B sama dengan P. Nah, misalkan di definisi itu adalah MM, MB dan A2 adalah MM, DM. Nah, kalau kita punya A1, MMMB, A2 adalah MMDM, di mana A1 itu anggota dari G, jadi ini G, ini H. Dan A2 adalah anggota dari H, itu. Maka untuk
mendapatkan probabilitas A1 irisan A2, kita lihat di sini irisan dari A1 dan A2 adalah NN, tapi probabilitas NN. Ya, kita akan punya P kuadrat. Nah, untuk PA1-nya, kita akan punya di sini adalah PP kuadrat, di sini adalah P kali Q. Maka di sini kita punya P kuadrat ditambah P kali Q. Nah, untuk PA2-nya itu adalah P kuadrat plus P kali Q. Nah, maka untuk membuktikan apakah PA1 itu adalah benar sama dengan PA1 kali PA2, maka kita lihat di sini P kuadrat apakah sama dengan di sini P kuadrat plus PP, di sini adalah P kuadrat plus PP, maka kita akan punya di sini, kenapa kok sama dengan P kuadrat? Nah, kalau di sini P kuadrat, di sini P, P-nya adalah 1 min P. Dikali P kuadrat, di sini P kali 1 min P. Ya. Maka kita punya P kuadrat plus P minus P kuadrat. Begitu juga untuk yang di sini, P kuadrat plus P minus P kuadrat. Maka kita akan punya di sini coret, maka kita akan punya P kuadrat. Maka terbukti bahwa jika D dan H adalah saling bebas, maka probabilitas A1 irisan A2 akan sama dengan probabilitas A1 dikali probabilitas A2. Jadi untuk membuktikan apakah dua sigma aljabar yaitu D dan H adalah saling bebas, maka dia harus memenuhi syarat probabilitas A1 irisan A2 sama dengan probabilitas A1 dikali probabilitas A2. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke kebebasan variabel acak. Kalau tadi adalah dua buah sigma aljabar yang saling bebas. Syaratnya adalah seperti itu, definisinya. Sekarang kita lanjutkan ke kebebasan variabel acak. Oke. Nah, kebebasan variabel acak itu adalah ketika terdapat dua buah random variabel X dan Y saling bebas. Bila sigma X dan sigma Y adalah dua buah sigma aljabar yang saling bebas. Kalau tadi itu kita membuktikan sigma aljabar D dan sigma aljabar di sini Y, H itu akan saling bebas jika PA1 irisan A2 sama dengan PA1 kali PA2, di mana A1 adalah anggota G dan A2 adalah anggota H. Nah, di sini jika ada dua random variabel X dan Y yang saling bebas, maka syaratnya adalah sigma X dan sigma Y adalah dua buah sigma aljabar yang saling bebas. Nah, kita lihat di sini, jika terdapat X random variabel yaitu S1. S1 adalah S1 kita dari contoh yang kemarin-kemarin ya. Lalu Y-nya adalah S2 dibagi S1. Nah, kalau dari contoh yang kemarin kita punya S1
omega itu adalah sama dengan 82 untuk omega anggota MM MP, lalu omega anggota UN BB. Nah, ini adalah X gitu. Lalu didefinisikan Y adalah S2 dibagi S1. Berarti kita menulis S2. S2-nya adalah seperti ini. Maka kita bisa mendapatkan Y omega itu adalah S2 omega per S1 omega. Nah, kita lihat di sini S2 omega. Nah, S2 omega dibagi dengan S1 omega. Seperti apakah itu? Kita harus ngelis satu-satu. Oke, kita mulai dengan 16. Jadi S2 dibagi S1. S1 yang mana? S1-nya kita ambil 8 dulu. Jadi 16, 41 dibagi 8, 16, 41 dibagi 2. Jadi di sini 16 dibagi 8 sama dengan 2, gitu ya. Nah, omeganya berapa aja? Omeganya adalah 16 berarti omega anggota MM dan omega anggota MM NP. Nah, kalau S2 dibagi S1 maka di sini irisan domainnya adalah omega anggota MM. Oke. Lalu yang kedua adalah 16 dibagi 2. 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi omega anggota MM. Lalu yang dibagi 2 adalah omega anggota CM BG. Nah, di sini apakah ada irisannya? Tidak ada. Irisannya adalah himpunan kosong. Oke, kita lanjut ke 4. 4 dibagi 8. Sama dengan setengah. Omega anggota, berapa itu yang 4? NB, CM ya. Lalu dibagi 8. Yang 8 adalah MM, MB. Nah, irisannya adalah omega anggota irisannya apa? Halo? MB, Bu. MB. 4 dibagi 8 sudah, berarti selanjutnya adalah 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Nah, kita akan punya omega anggota MB M, lalu omega anggota berapa itu? CM-BB ya. CM-BB. Irisannya adalah omega anggota BM ya. Sekarang yang 1 dibagi 8. Omeganya adalah BB dan NM MB. Irisannya apakah ada? Dengan kosong ya. Lalu 1 dibagi 2. Omeganya adalah BB. Dan omeganya adalah BM BB. Irisannya adalah omega anggota BB. Nah, sekarang kita kumpulkan jadi satu. Nilai dari random variabel Y ada berapa? Kita akan punya yang apa namanya himpunan kosong kita nggak pakai ya. Exclude. Sekarang kita akan punya 2. Duanya ada 2. Jadi bernilai 2 untuk omega anggota berapa aja?
yang dua MM dan DM ya. MM dan DM. Lalu ada nilai tengah. Untuk omega anggota apa? MB dan DB ya. Sehingga ketemu Y omeganya adalah seperti itu. 2,5. Nah, untuk sigma aljabar X itu tidak lain adalah sigma S1, sigma aljabar S1. Di mana S1-nya adalah seperti ini. Sedangkan sigma aljabar Y itu akan diperoleh Y-nya adalah dari atom-atomnya. Di mana kita peroleh nilainya adalah seperti itu. Jadi sigma aljabar Y itu adalah omega kosong lalu MM DM dan MC DB. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Belum. Jelas ya? Oke, sekarang selanjutnya adalah tentang apakah saling bebas. Gitu. Nah, untuk menentukan apakah dua sigma aljabar jika terdapat A1 anggota sigma aljabar X dan A2 anggota sigma aljabar Y, apakah keduanya adalah saling bebas? Maka kita harus tentukan. Nah, di sini kita punya A1 dan A2-nya adalah seperti itu. Jadi ini tetap A1, A2 kita yang kita peroleh dari A2, sama ya. Di sini. MM, MB, oh beda. MM, MB, MM, DM. Beda ya. Bisa diisikan sendiri. Nah, ini MMB, DM, DB. Ini ditentukan lagi ya. Jadi A1, A2-nya ditentukan seperti itu. Di mana A1-nya anggota sigma X. A1-nya anggota sigma X. Jadi yang ini, NNNB, ini A1. Ini didefinisikan A1. Lalu A2-nya anggota sigma Y. Yang di sini, ini didefinisikan sebagai A2. Jadi A1 kita dapatkan MM, MP, di mana ini adalah anggota dari sigma X. Lalu A2 adalah MB, BB, di mana dia merupakan anggota dari sigma Y. Nah, apakah kedua sigma aljabar tersebut saling bebas? A1, A2 apakah juga saling bebas? Nah, kita buktikan dengan definisinya, yaitu PA1 irisan A2, apakah sama dengan PA1 kali PA2. Nah, dari sini kita bisa menghitung kalau PA1 itu adalah probabilitas dari A1 ya. A1, sorry, MM, MP. Berarti P kuadrat
plus PQ. Kalau PA2, probabilitas MB BB sama dengan PQ plus Q kuadrat. Nah, sekarang probabilitas A1 irisan A2. Irisan A2, A1 irisan A2 adalah di sini ya, MB. Probabilitas dari MB sama dengan P kali Q. Nah, kita buktikan apakah PA1 dikali PA2 dapatnya juga PQ. Q plus Q kuadrat. Kita kerjakan, kita akan punya P kuadrat ditambah P kali 1 min P. Di sini P kali 1 min P ditambah 1 min P kuadrat. Apakah bisa? Apakah P kali Q? Di sini P kuadrat plus P minus P kuadrat. Di sini P kuadrat, P ya, P min P kuadrat plus, ini saya bikin 1 min 2P plus P kuadrat ya. Ini kita punya habis, ini juga habis, maka di sini ada P, di sini ada 1 min 2P. Oh, ini P min 2P ya. Berarti ada 1 min P ya. Maka kita akan punya P kali Q. Yang mana ini sama dengan probabilitas A1 irisan A2. Gitu. Nah, sehingga terbukti bahwa keduanya adalah saling bebas. Berdasarkan sigma aljabar. Sampai sini bisa diterima? Halo? Bisa, Bisa, Bu. Untung dulu ya. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu ekspektasi bersyarat. Nah, konsep ekspektasi bersyarat itu kurang lebih sama. Kalau dari definisi ya sama ya dengan apa yang Anda pelajari di teori peluang. Jadi definisi peluang bersyarat itu adalah, kalau kita kenal dari definisi teori peluang yang pernah Anda dapatkan, itu probabilitas A1 dengan syarat A2 adalah sama dengan probabilitas A1 irisan A2 dibagi probabilitas A2. Nah, pertanyaan saya, kalau ada kejadian A1 dan A2 yang terjadi lebih dahulu, yang mana? Halo? A2, Bu. A2 ya. A2 yang lebih dahulu terjadi. Dan
Pertanyaan saya selanjutnya, kalau A2 tidak terjadi, apakah kita bisa mengambil atau mencari atau menentukan nilai peluang A1 bersyarat A2? Tidak, Kenapa? karena kalau tidak terjadi berarti nggak ada peluang. Nggak ada peluang yang mana? Peluang A1 bersyarat A2. Pertanyaan saya adalah, ketika A2, kejadian A2 tidak terjadi, apakah kita bisa menghitung peluang A1 bersyarat A2? Jawabannya tidak bisa. Sebabnya apa? Sebabnya apa, Mas, Mbak? Kalau tidak terjadi, peluangnya berapa? Nol. Nol. Berarti kalau A2 tidak terjadi, peluang A2 berapa? Oh, nol. Nol. Berarti kan nggak bisa dihitung di situ. Nilainya tak hingga kan? Padahal peluang kan 0 sampai 1. Ya, itu ya. Oke. Jadi di sini ada syarat bahwa PA2, peluang A2 tidak sama dengan 0. Atau bisa dikatakan A2, kejadian A2 itu pasti ada kemungkinan terjadi. Tidak ada kemungkinan tidak terjadi. Oke? Jadi PA2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti A2 ini selalu ada kemungkinan terjadi. Oke? Jadi kalau A2 tidak pernah terjadi, maka kita tidak bisa mendapatkan peluang bersyarat. Oke? Nah, kita lanjutkan dengan contoh. Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa kok peluang A1 irisan A2 dibagi PA2? Peluang A2 itu sama dengan peluang A1 bersyarat A2. Kenapa kok harus ada irisan? Gitu? Itu kalau kejadian diterjemahkan dengan kejadian seperti apa? Nah, kita lihat di contoh 5.2. Jika omega ft adalah ruang probabilitas yang didefinisikan pada contoh berapa ini? Contoh 2.6. Nah, didefinisikan A1-nya adalah MB. Jadi A1 adalah MB. Artinya apa? Kejadian di mana pada pelemparan pertama menunjukkan muka dan pada pelemparan kedua menunjukkan belakang, gitu ya. Lalu A2 adalah kejadian muka belakang, lalu belakang muka. Oke. Di sini adalah dua kejadian. Maka kalau kita akan mendapatkan peluang bersyaratnya,
Maka peluang bersyarat A2 dengan syarat A1, berarti A1-nya terjadi terlebih dahulu. Ya. Maka kita akan menghitung A1 irisan A2 dibagi peluang A1. Nah, peluang A1 terjadi dulu. Sehingga kita akan punya di sini adalah peluang NB. Lalu irisan A1 irisan A2 adalah peluang NB juga ya. Maka di sini kita akan punya nilainya adalah 1. Jadi peluang terjadinya A2 dengan didahului kejadian A1, peluangnya adalah 1 atau pasti terjadi. Ini kalau di logika, jika A1 terjadi, maka pada kejadian berikutnya yaitu A2 dengan syarat A1 terjadi terlebih dahulu, dan di sini A1 masuk ke A2, maka peluang A2 dengan terjadi dengan syarat A1 terjadi terlebih dahulu adalah pasti terjadi, apa peluangnya nilainya 1. Nah, sebaliknya, kalau kita punya P A1 dengan syarat A2, maka kita akan punya peluang NB gitu dibagi peluang A2. Peluang A2-nya adalah peluang NBDN. Maka kita akan punya di sini PQ per 2PQ sama dengan setengah. Nah, kalau kita lihat di sini, yang terjadi terlebih dahulu adalah A2. Dari A2 ini, MB dan BN, itu kemudian hanya terambil atau terjadi MB. Maka MB ini bisa kita lihat secara langsung bahwa peluangnya adalah setengah. Terjadinya A1 dengan syarat A2 terjadi dulu, itu adalah setengah. Gitu. Intuitively kita langsung bisa lihat dari kejadian ini. Nah, kalau tadi kita cuma mengambil kejadian dari koin gitu ya. Nah, dalam kehidupan nyata seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Cuaca ya. Clue-nya adalah kondisi cuaca. Lagi kenaikan perubahan harga saham. Nah, apa? Perubahan harga. Ada yang bisa lagi? Ada contoh lain lagi? Halo, halo, halo. Apa lagi?
Jadi semua tarik. Perubahan nilai tukar uang. Nilai tukar uang. Oke, tak catat dulu ya. Perubahan nilai tukar uang. Apalagi? Halo, apalagi? Halo, halo. Lempar lempar dadu, Bu. Itu contoh klasik. Aja lempar dadu. Lempar dadu, ambil kelereng, apalagi lempar mata uang, tidak boleh. Gimana? Halo? Ayo. Kejadian sehari-hari yang bersifat stokastik itu loh. Menendang bola ke gawang. Menendang bola ke gawang. Masuk atau tidak masuk? Oke. Oke. Nah, saya jadikan tugas. Buatlah esai. Esai itu berarti ada narasi, ada persamaan, gitu ya. Ada rumusan tentang peluang bersyarat dari salah satu kejadian di atas. Satu halaman saja. Satu halaman ini kurang lebih 1000 kata. Jadi ada narasinya, lalu eh, tentang peluang bersyaratnya seperti apa, didefinisikan A1, A2-nya seperti apa, kasih contoh peluang A2, A1, peluang A1, A2 dengan narasi dari masing-masing. Jadi nanti dibayangkan M-nya apa, B-nya apa dari masing-masing apa namanya kejadian sehari-hari ini. Kalau di sini kan kita koin ya. Nah, sekarang kalau kasusnya koin itu dirubah menjadi kasus yang lebih dekat kejadiannya dengan kita. Sudah jelas? Halo? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke ekspektasi bersyarat. Nah, ekspektasi bersyarat, kalau yang Anda pelajari di teori peluang, biasanya bentuknya adalah ekspektasi A dengan syarat B, gitu ya. Biasanya kan apa? Rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Kalau discrete berarti kita pakai sigma. Ya, benar ya. Nah, terus
Ruang bersyaratnya gimana? Sorry, ekspektasi bersyarat rumusnya apa? Ayo, di teori peluang. Ayo, ayo. Kan bisa dicari. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Sigma. Ya, sigma. A. Sigma apa? Sigma A kecil. Nggak tahu. A kecil. Kali peluang bersyarat. Peluang bersyarat dari A. Ini bacanya gimana? A, AB. B. Ini ya. A syarat B. Ya. Oke. Oke. Nah, peluang bersyaratnya kalau dijabarkan, kita akan punya P A irisan B dibagi P A gitu ya. Ya, di sini kita akan punya P A sigma A P A irisan B. Nah, ini kita bisa lihat kesamaan kalau kita punya ekspektasi X dengan syarat A, maka kita akan punya 1 per PA, jadi integral domainnya di A, betul, random variabelnya X di ruang probabilitas. Gitu. Nah, kalau di sini domainnya A, maka kalau kita menggunakan fungsi indikator, maka kita bisa rubah menjadi omega, tetapi di sini difilter pakai indikator A. Dia bernilai benar atau ada nilainya jika X-nya ada di domain A. Begitu. Jadi dirubah bentuknya menjadi seperti ini. Yaitu definisi dari ekspektasi X dengan syarat A di dalam suatu ruang probabilitas. Nah, sekarang itu yang kita punya kemarin, yaitu A1-nya 16, A2-nya 4, A3-nya 1. Didefinisikan random variable sebagai suatu kombinasi linear dari fungsi sederhana. Dengan A1-nya adalah MM, A2-nya MBBM, A3-nya adalah BB. Berarti bisa kita tuliskan di situ S2 sama dengan 16, 4, 1. Omega-nya adalah MM, ini omega adalah MBBM, omega-nya adalah BB. Nah, ini adalah A1, di sini A2, di sini A3, gitu ya. Nah, dimisalkan A-nya terdapat A, begitu. A-nya adalah kejadian MM dan BB. Disuruh menentukan ekspektasi kejadian S2 dengan syarat terjadi A. Nah, berdasarkan definisi, kita akan punya 1 per probabilitas A, integral di sini A, di sini S2, dP. Nah, kita rubah bentuknya menjadi 1 PA, domainnya adalah omega, di sini S2, di sini IA, dP.
Nah, super PA. PA-nya berapa di sini? PA-nya berapa? Halo? PP plus QQ. P kuadrat plus Q kuadrat. Oke. Lalu kita hitung integral omega S2 I A D P. Nah, karena S2-nya adalah berupa sigma AI I sama dengan 1 sampai 3 I A I gitu ya. Oke. Maka bisa kita nyatakan S2 pakai yang definisi yang ininya. Ininya A, kalau ininya A berarti langsung S2-nya itu integral sigma gitu ya. I sama dengan 1 sampai 3 A1 AI probabilitas. Nah, ini kenapa yo kok AI kali IA? Tadi rumusnya adalah IAI ya, gitu ya. Kita ikuti di sini. Sigma IAI misalnya 1 dan 3. Oke. Nah, ini bisa kita cari di sebelumnya tentang integral. Nah, di sini. Jadi integral S2 BP itu berarti kita langsung punya ini I sama dengan 1 sampai 3. Di situ AI, P, A, I. Nah, tetapi di sini integralnya, ekspektasinya bersyarat ya. Sehingga kita akan punya bersyaratnya A. Berarti nantinya itu kita akan punya gini. Dan bisa dinyatakan sebagai 1 sampai 3 AI, P-nya adalah IAI dikalikan IA. Sehingga bisa dijabarkan menjadi A1 P IAI IA ditambah A2 P IA2 IA ditambah A3 P IA3 IA. Nah, kita lihat yang A1 nilainya adalah 16. Lalu untuk irisan A1 dan A, kita lihat di sini irisan A1 dan A. A1 dan A irisannya adalah MM ya. Irisannya adalah peluang MM.
Lalu untuk yang A2 itu 4. Irisan A2 dengan IA. Kita lihat di sini A2 NBBN, A-nya adalah NNBB. Irisannya adalah himpunan kosong. Jadi ini himpunan kosong ditambah A3. A3-nya adalah 1. Kita lihat di sini irisan A1 dan A adalah BB. Ini P, B, H. Ya, kita cari 16P kuadrat plus 0 plus I kuadrat. Maka diperoleh 16P kuadrat plus I kuadrat. Sehingga ekspektasi S2 dengan syarat A tadi adalah seperti A integral A S2 dP integral S2 dP hasilnya adalah 16P kuadrat plus I kuadrat. PA-nya hasilnya adalah P kuadrat plus I kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo. Belum ada, Bu. Eh, R. Saya punya S2. Dari S2 dan S1 yang kita punya, kalau ini tolong dicari. Lalu ekspektasi S1 ini nanti saya share buatnya. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan baru kita ikut kuliah yang ininya pembimbingnya Pak Fadil. Bu, permisi, Bu. Untuk Iya. yang tadi PR-nya saya belum sempat nyatet. Apakah boleh di-share screen sebentar lagi, Bu? Ini saya serahkan. Saya share di grup WA. Baik, Bu. Oke. Sama Sama kasih. untuk yang hari Senin sama untuk jamnya itu Ya, bagaimana? Pak, belum kontak saya. Sip, nanti tak informasikan lebih lanjut ya. Baik, Bu. Kok hilang? Nggak ada informasi apa-apa ya. Jadi ada dua ya, ngitung ekspektasi sama membuat EC ya. Tugasnya ya. Tugasnya individu. Kalau yang ekspektasi S2, S1 mungkin jawabannya sama, tapi kalau yang EC, kalau ada yang sama berarti contohan. Jangan contohan ya. Anda kan kreatif. Oke gitu, ada pertanyaan sampai di sini? Sepertinya cukup sebut. Cukup ya. Asa dan Wiki ini kenapa? Ada 2 orang kan? Ya, Bu. Oh, oke. Ya, ya.
Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu insya Allah pekan depan. Insya Allah di kuliahnya Pak pembimbingnya Pak Bu Erika. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.